Shalom pemirsa Unai TV, kembali lagi bersama dengan kami di channel ini untuk membahas tentang pelajaran sekolah Sabat yang mudah dan praktis. Pada saat ini, nama saya Moses Sarjono sebagai moderator di diskusi pelajaran sekolah Sabat dan saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua hamba Tuhan dari Gereja Universitas Advent Indonesia. Yang pertama, saya sapa Pendeta Laya, Shalom. Shalom Moses, pemirsa dimanapun Anda berada, Shalom. Selamat bergabung kembali dengan kami belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Oke, baik. Yang kedua, kita sapa Shalom Pendeta Nofrifata. Shalom Moses, shalom saudara-saudara sekalian. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Oke, baik. Terima kasih. Pada saat ini, kita sudah sampai di pelajaran yang kedua dengan judul Fondasi Kejadian. Pelajaran saat ini agak unik karena penuh dengan aspek biblikal atau aspek Alkitabiah yang dalam. Ayat intinya terdapat di Yohanes 1 ayat 29 yang dikatakan di sini, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Namun sebelum kita lanjut, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Laya. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami kembali bersyukur kepadamu pada pagi ini karena Tuhan sangat baik kepada kami, menyertai kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk belajar firman-Mu. Tuhan yang baik, ketika kami belajar firman-Mu pada saat ini, kami hamba-Mu, Pendeta Fata dan juga Moses yang akan menjadi penuntun saudara-saudari kami yang melihat video ini supaya mereka bisa memahami pelajaran ini dengan baik. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada kami sehingga kami dituntun oleh Roh Kudus dan kami menjadi penuntun yang baik sehingga inti dari pelajaran sekolah Sabat kami ini kami bisa dapatkan dengan baik dan kami terberkati melalui itu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, proses belajar ini dari awal hingga akhir. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Pemirsa Unai TV, pada saat ini ternyata di pelajaran sekolah Sabat kita ada satu masalah yang di-highlight oleh penulis bagi kita, yaitu masalahnya banyak yang kesusahan untuk mempelajari kitab nubuatan. Kenapa? Karena tidak tahu dasarnya apa. Tidak tahu mengapa muncul kitab-kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru untuk menjelaskan kitab nubuatan. Dan di sini judulnya adalah Fondasi Kejadian. Mengapa kitab Kejadian ini muncul dan mengapa kitab Kejadian ini menjadi poin utama untuk memahami kitab-kitab nubuatan. Untuk itu, dalam mempelajari kitab-kitab nubuatan, kita perlu melihat aspek historical konteks atau konteks sejarah. Dan historis konteks ini pertama muncul dalam kitab Kejadian dan kitab Perjanjian-Perjanjian Lama. Namun, pada saat ini kita akan fokus mendalami kitab Kejadian untuk memahami keseluruhan kitab nubuatan. Untuk itu, poin yang pertama, apa saja poin-poin yang ditulis pertama di kitab pertama dalam Kejadian untuk mengerti nubuatan, dan mengapa kalau belajar kitab nubuatan perlu melihat kitab Kejadian. Dan ternyata didapati ada beberapa prinsip dan tips yang perlu kita perhatikan. Untuk itu, pertanyaan pertama akan dibahas oleh Pendeta Nofri dengan pertanyaan seperti ini, Pendeta. Apa pentingnya penyebutan pertama dalam kitab Kejadian untuk mengerti Wahyu? Baik, terima kasih Moses. Bagus sekali pertanyaan ini, saudara-saudara. Ketika saya juga mempelajari ini, saya seperti menemukan permata-permata yang sangat berharga. Ketika memahami prinsip-prinsip dasar dari nubuatan dalam Wahyu dan kita hubungkan dengan kitab Kejadian. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa di dalam ketika Yohanes menulis
kitab ini, Wahyu, tentu dia mempunyai pengetahuan yang dalam terhadap Perjanjian Lama, ya. Dan dia menggunakan di dalam, kalau kita pelajari Wahyu, simbol-simbol yang kita lihat di sana atau bagaimana Yohanes menulis mendapatkan inspirasi itu adalah konsep yang sudah dikenal di zaman itu, ya, simbol-simbol dan kiasan-kiasan atau gambaran. Dan ini berarti apa yang ada di Wahyu itu sangat berakar kuat di dalam sejarah, ya, dan khususnya di dalam kitab Kejadian. Nah, kalau kita perhatikan penulis Kejadian ini adalah Musa, ya. Dalam kitab Kejadian berisi tentang bagaimana langit dan bumi diciptakan dan sampai kepada bagaimana kisah tentang Abraham dan keturunannya, ya. Kemudian di dalam kisah ini menceritakan kurang lebih 2000 tahun sejak dunia diciptakan sampai kepada kehidupan bangsa Israel. Nah, saudara perhatikan di dalam kitab Kejadian ini hampir semua konsep kunci di dalam kitab Wahyu ada di dalam kitab Kejadian. Nah, di dalam pelajaran ini kita akan melihat konsep-konsep besar yang ada di dalam Wahyu, kita akan lihat di dalam kitab Kejadian. Nah, untuk itu, sebagaimana pertanyaan dari saudara Moses tadi, apa pentingnya penyebutan pertamanya dalam kitab Kejadian untuk mengerti nubuatan Wahyu? Karena di dalam Alkitab itu ada dasar kenapa Allah membuat Kejadian. Itu seperti ketika kita kuliah. Moses sedang kuliah tingkat 4, ya. Kita juga pernah mengalami kuliah. Ada pelajaran-pelajaran dasar di dalam setiap mata kuliah. Contoh Perjanjian Lama. Ada mata kuliah seperti intro pada Perjanjian Lama, ya. Itu adalah pelajaran dasar untuk bisa memahami Perjanjian Lama atau dasar-dasar dari Pentatuk, ya, mempelajari tentang 5 kitab Musa. Jadi konsep di dalam Alkitab ini, ketika Allah memberikan firman ini, Allah memberikan dasar untuk supaya dengan dasar yang diberikan ini, ketika orang membaca, orang dapat melihat prinsip-prinsip yang penting seperti ketika kita menggunakan contoh mikroskop, ya, untuk melihat sesuatu yang mungkin kita belum memahami secara keseluruhan. Mikroskop itu memberikan gambaran tentang apa yang kecil, ya, pertama. Kemudian ketika kita melakukan perbesaran lebih jauh lagi, bisa mungkin 100 kali perbesaran, 1000 kali, maka semakin besar dibuka mikroskop, di kaca pembesar itu perbesar, maka akan semakin kelihatan apa inti di dalam benda yang kita melihat. Jadi kitab Kejadian ini seperti mikroskop yang pertama dia melihat benda dalam skala kecil. Tetapi semakin dalam di dalam Alkitab diperbesar, akan semakin detil kelihatan pemahaman yang ada. Jadi istilah penyebutan pertama di sini, di mana ini membentuk
satu pemahaman umum tentang konsep yang membantu kita memahami konsep itu di bagian lain di dalam Alkitab. Jadi ini sebenarnya boleh dibilang sebagai prinsip, ya, di mana prinsip ini menolong kita di dalam memahami konsep-konsep lain yang ada di dalam Alkitab. Demikian juga nubuatan. Nubuatan ini sebagaimana prinsip tadi, ketika Allah memberikan firman mulai dari Kejadian sebagai dasar kita memahami seluruh Alkitab. Nubuatan Tuhan juga memberikan simbol-simbol atau gambaran-gambaran. Ketika kita mempelajari satu simbol atau nubuatan atau gambaran di dalam kiasan, ketika kita terus mempelajari, mengulang-ulang, memperdalam, membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain di dalam bagian kitab yang lain, maka kita akan semakin lebih memahami lagi akan satu konsep yang pertama yang kita lihat itu. Jadi begitulah prinsip yang ada di dalam Alkitab ini. Karena ketika Allah memberikan satu kebenaran di dalam Alkitab, kita harus pahami bahwa Allah itu tidak berubah, ya. Di dalam Maleakhi 3 ayat 6, Ibrani 13 ayat 8, Yesaya 40 ayat 8, ya, menyebutkan bahwa Tuhan tidak berubah. Bahwa Yesus itu tetap sama dan firman Allah itu tetap selama-lamanya. Jadi dengan kebenaran yang Allah berikan di dalam Kejadian, kemudian diulangi-ulangi lagi di dalam seluruh bagian di dalam Alkitab, ya, pengulangan ini, maka kita yakin dan percaya bahwa karena Allah itu tidak berubah, sehingga kebenaran itu tidak pernah berubah, ya, prinsipnya tidak pernah berubah, tetapi pemahaman kita terhadap Alkitab itu semakin bertambah dan bertambah. Karena kebenaran itu tidak pernah berubah. Demikian juga di dalam kitab Wahyu. Ketika Tuhan memberikan nubuatan, sebagaimana Allah itu tidak pernah berubah. Dan nubuatan itu kita temukan jawaban yang dari nubuatan itu. Alkitab itu menjawab untuk dirinya sendiri di dalam ayat-ayat yang lain. Kita percaya bahwa kebenaran itu akan terus terbuka untuk kita. Dan kita akan dapat memahami lebih dalam dan lebih dalam lagi. Sebagaimana prinsip yang sudah disebutkan tadi. Nah, inilah, kalau saya boleh katakan, inilah kata lain penyebutan pertama. Jadi kalau saya boleh singkatkan, ya, pemahaman ini adalah Alkitab ini adalah pewahyuan yang progresif, ya, di mana Tuhan memberikan Alkitab ini untuk tujuan keselamatan bagi manusia. Dan ketika Allah memberikan firman ini, ya, secara tertulis dan tentu dengan tujuan untuk disampaikan kepada manusia supaya manusia dapat mengerti lebih jelas isi dari firman Tuhan ini, maka Tuhan menggunakan seperti tadi saya katakan teleskop, ya, atau sorotan pertama melalui kitab Kejadian, supaya kita dapat dengan sorotan pertama itu kita melihat dengan fokus dulu dari Kejadian ini. Kemudian bagian yang lain di dalam Alkitab itu adalah perbesaran, ya, supaya kita dapat mengerti lebih luas lagi, lebih detail lagi. Bagian itu diulang-ulangi lagi, kebenaran itu terus diulangi sehingga kita lebih mengerti lebih luas lagi cakrawala pemahaman kita. Nah, bagian-bagian Alkitab itu adalah proses pengulangan-pengulangan dan terus berkesinambungan sampai di Wahyu. Sehingga kita dapat mengerti lebih detail lagi arti dari apa yang Tuhan sudah sampaikan di kitab Kejadian tadi. Nah, ini disebut
um, uh, penyebutan pertama dan pengulangan dan perbesaran. Jadi apa yang Tuhan mau dengan kita menyelidiki kitab Kejadian ini dan seluruh bagian Alkitab sampai di Wahyu, untuk supaya kita dapat lebih mengerti detail apa yang Tuhan sudah sampaikan di penyebutan pertama tadi, dan rencana keselamatan Allah dapat kita mengerti sampai di kitab Wahyu. Jadi seperti vice versa, ya. Kitab Wahyu sebagai bagian pertama, kemudian dia merujuk kepada kitab Kejadian bagian pertama, sorotan pertama, kemudian itu disorot sampai kepada kitab Wahyu, diperbesar, dan di kitab Wahyu ada nubuatan-nubuatan, simbol-simbol yang menyorot kepada kitab Kejadian. Inilah disebut penyebutan pertama, kemudian pengulangan, dan ada perbesaran untuk kita dapat mengerti. Jadi betapa pentingnya penyebutan ini, ya, dalam kitab Kejadian, supaya kita dapat mengerti apa kitab Wahyu ini ada hubungan satu dengan yang lain. Oke, baik, terima kasih Pendeta Nofri. Ingat pemirsa, pelajaran kita ini bukan tentang nubuatannya, tetapi lebih bagaimana metode belajar nubuatan. Bagaimana belajar untuk memahami nubuatan. Jadi poin pertama dari pelajaran hari Minggu adalah kita perlu belajar dasar dari kitab Wahyu, yaitu kitab Kejadian yang menjadi center dari seluruh kitab di Alkitab. Selanjutnya, kita akan melanjutkan di hari Senin yang akan dibahas oleh Pendeta Laya. Ada pertanyaan, yaitu didapati penyebutan pertama tadi berkaitan dengan kasih di pelajaran hari Senin. Sehingga pertanyaannya adalah, mengapa kasih Allah ini menjadi dasar untuk mengerti nubuatan? Kami persilahkan. Ya, terima kasih Moses. Di dalam buku Kejadian itu diceritakan tentang Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Lalu mengapa begitu penting untuk mengetahui kalau Allah itu kasih, supaya kita tahu untuk mengartikan kitab-kitab nubuatan yang ada dalam Alkitab. Saya coba sederhanakan aja. Contohnya Moses, karena Moses yang ada di samping saya. Moses ini saya kenal dia adalah orang baik. Karakternya saya tahu, perbuatannya saya sudah tahu, dan saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri apa yang dia lakukan selama ini. Tiba-tiba ada kejadian di suatu tempat di mana ada Moses di sana. Kejadiannya itu terjadilah pemukulan terhadap seseorang. Lalu ada Moses di sana. Tentunya karena dia ada di sana, dia salah satu tersangkanya. Lalu orang katakan, Moses salah satu tersangkanya. Apakah saya berpikir kalau Moses itu pelakunya? Tentunya tidak. Kenapa? Karena saya sudah kenal ini Moses, orang yang baik, tidak pernah melakukan seperti itu, mengalah. Setiap harinya saya lihat perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan. Sehingga pengenalan saya akan Moses ini mengeliminasi dari pikiran saya kalau Moses itu adalah pelaku pemukulan itu. Jadi saya bisa mengartikan, melihat kira-kira apa yang dilakukan Moses. Apakah dia melakukan itu? Apakah tidak? Kurang lebih seperti itu. Ketika kita mengenal Tuhan, kita mengetahui karakternya adalah kasih adanya. Kita tahu kasih itu definisinya dengan baik, kasih Allah seperti itu. Kalau kita mengetahui kalau Tuhan itu kasihnya seperti apa, tentunya pada saat dia menubuatkan sesuatu, saya tahu dong arahnya. Kenapa? Karena saya tahu kalau Tuhan itu kasih adanya. Jadi menebak pemikiran Tuhan atau mencoba untuk memahami pemikiran Tuhan,
ketika kita mengetahui karakter yang sesungguhnya, itu sangat baik. Kita juga diajarkan di dalam kitab Perjanjian Lama atau Kejadian bahwa Tuhan itu adalah kasih yang mengorbankan diri. Jadi permintaan Allah agar Abraham mempersembahkan Ishak bukanlah sekedar ujian iman, tetapi pengungkapan nubuatan terhadap kasih Allah yang rela mengorbankan anaknya sendiri bagi umat manusia. Kasih Allah itu adalah kasih yang mengorbankan diri. Dengan demikian, pada saat ada nubuatan yang menerangkan, contohnya di dalam Yesaya 53 ayat 2 sampai 7 yang mengatakan bahwa akan ada lahir kemudian, bahwa ada seseorang di mana kesengsaraan dan penderitaan manusialah yang akan dia pikul, dia dihina, mukanya ditutup. Bahkan oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi, dari mana saya tahu kalau itu Yesus? Dari buku Kejadian tadi yang mengatakan bahwa Tuhan kita itu adalah kasih yang mengorbankan diri. Jadi saya bisa mengartikan, oh Tuhan itu adalah punya kasih yang mengorbankan diri. Dia mengorbankan anaknya. Jadi matching kan? Jadi kita bisa mengartikan nubuatan itu. Jadi hal ini harus kita miliki di dalam diri kita untuk memasukkan di dalam pemikiran kita itu bahwa Tuhan itu adalah kasih adalah. Tentunya pengertian kasih itu bukanlah pengertian kasih kita sebagai manusia, di mana kita itu memiliki konsep kasih itu konsep kasih yang egois, yang mementingkan diri. Bukan itu. Kalau masih konsep itu di dalam pemikiran kita, kita hilangkan itu. Supaya kita bisa mengartikan nubuatan yang ada dalam Alkitab. Tapi kalau masih itu mendominasi di dalam pemikiran kita, wah itu susah pasti. Pasti kita susah untuk mengartikan nubuatan-nubuatan yang ada dalam Alkitab. Karena kita harus mengerti juga bahwa salah satu kesalahpahaman substansial di dalam pertentangan besar itu adalah tentang kasih Tuhan itu. Jadi pengertian manusia tentang kasih Tuhan itu dicoba untuk dihilangkan artinya yang sebenarnya dari lawan dari Tuhan itu sendiri. Sehingga kasih itu jadi tidak dipahami oleh manusia yang berdosa ini sepenuhnya. Kalau tidak dipahami, kita salah mengartikan nubuatan itu. Jadi sekali lagi saya katakan, mari kita pahami kasih Allah dengan baik, supaya kita bisa mengartikan kitab-kitab nubuatan yang ada dalam Alkitab. Baik, terima kasih Pendeta Laya. Jadi kita dapat poin yang kedua dalam belajar Alkitab, khususnya nubuatan adalah perlu ada di pikiran kita bahwa kasih adalah center untuk memahami dari seluruh Alkitab, khususnya kitab nubuatan, kasih Allah menjadi senternya. Selanjutnya, di hari Selasa yang akan dijelaskan oleh Pendeta Nofri, ada pertanyaan, apa tindakan Allah untuk menunjukkan kasih-Nya dan apa peran anak domba untuk memahami nubuatan? Nah, tadi Pendeta Tawari sudah menjelaskan tentang kasih Allah, ya. Dan dalam prinsip kita memahami nubuatannya, sebagaimana pelajaran sekolah sahabat kita ini, adalah salah satu fondasi ya, dari kejadian ini, kita melihat konsep tentang anak domba. Di mana ini adalah ekspresi atau menunjukkan tindakan Allah oleh karena sifat Allah adalah kasih. Saudara perhatikan dari tadi sudah dijelaskan juga, saya tambah sedikit bagaimana semua yang dilakukan Allah di atas dunia ini dilatar belakangi karena apa? Kasih. Ya. Karena apa? Allah menjalankan pemerintahnya berdasarkan kasih. Hukum Allah juga itu adalah apa? Kasih. Ya. Dia menciptakan dunia ini, Tuhan melakukan segala sesuatu bagi manusia berlandaskan kasih, berdasarkan kasih.
Karena Allah, sifat alamiahnya adalah apa? Kasih. Ya. Nah, karena manusia sudah berdosa, jatuh ke dalam kehidupan dalam keduniawian ini dan harusnya binasa, sehingga manusia sudah kehilangan akan kemuliaan Allah. Mereka tidak memahami lagi Allah. Mereka tidak lagi mengasihi Allah. Sudah rusak karakter Allah di dalam kehidupan. Bahkan mengerti kasih Allah itu tidak tahu. Karena kasih Allah itu begitu dalam, luas, besar. Bahkan kita akan belajar tentang kasih Allah ini selama kekekalan. Nah, untuk Allah menunjukkan kasihnya, dia coba untuk bisa memberikan satu prinsip dengan menunjukkan bahwa dia mengasihi manusia melalui Bapa mengasihi anaknya. Dan diberikan contoh itu di dalam Kejadian pasal 22. Tentang bagaimana Abraham mengasihi Ishak. Ini adalah satu gambaran, satu prinsip, ilustrasi Allah yang ada di sorga mencintai manusia. Yang dia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya mati bagi kita yang berdosa. Dan gambaran ini digambarkan dalam cerita ketika Abraham mengajak Ishak untuk pergi mengorbankan seekor domba. Dan Ishak tidak tahu saat itu bahwa dialah yang Tuhan perintahkan kepada Abraham untuk dikorbankan. Ya. Yang kita tahu pada waktu perjalanan di ayat Kejadian 22 ayat 7 dan 8, dia mulai bertanya, ya, kenapa ini sudah jauh-jauh kok anak dombanya kok nggak ada, ya? Kemudian dia katakan, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Kemudian ayat 8 Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Saudara, kalau kita perhatikan ya, dari kata anak domba, bahasa Ibrani itu seh, di mana pertama kali disebut di dalam Alkitab selama 47 kali. Ya. Dan ini, kalau kita perhatikan ini, menunjukkan bahwa Tuhan sedang memberikan satu nubuatan tentang ada anak domba yang akan mati bagi manusia yang berdosa. Dan ketika dia bertanya, di manakah anak domba itu? Di sini menunjukkan bahwa Tuhan sedang memberikan satu konsep bagaimana anak domba itu yang akan menjadi juru selamat bagi manusia. Dan pertanyaan Ishak ini adalah pertanyaan yang begitu penting, ya, di mana kalau kita lihat di dalam beberapa bagian di dalam Alkitab, ya, seperti Alkitab itu sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ishak ini. Saudara perhatikan di dalam Keluaran pasal 12 ayat 3-13 tentang anak domba Paskah, ya. Bagaimana domba Paskah itu, ya, itu melambangkan tentang Yesus yang akan mengambil tempat bagi bangsa Israel. Ketika mereka mengoleskan itu pada ambang pintu, darah anak domba Paskah itu. Kemudian itu adalah tanpa cacat, itu dikorbankan. Dan mereka diselamatkan dari kematian. Ini adalah
menunjukkan bahwa mereka, orang-orang Israel itu, dapat diselamatkan melalui anak domba. Ya. Kemudian di bagian Alkitab yang lain, Imamat pasal 5 ayat 7. Ini seakan-akan menjawab pertanyaan dari Ishak, di manakah anak domba itu? Di mana jika seorang tidak mampu membawa anak domba, ia boleh membawa 2 burung. Ini menunjukkan tentang pengganti untuk anak domba dalam keadaan miskin, ya, di mana fungsi utama adalah penebusan dosa domba itu. Dan domba itu dikorbankan karena dosa kita. Di manakah anak domba itu? Untuk mengorbankan, untuk dikorbankan bagi dosa kita. Dan satu lagi di dalam Yesaya 53 ayat 7, ya, menggambarkan anak domba itu yang dianiaya, di mana dia membiarkan dirinya ditindas. Dia tidak buka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia dibunuh, tidak melawan, dan dia rela mati. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana Yohanes, penulis buku Wahyu, di dalam Yohanes 1 ayat 29, ya, dia memberikan konteks bagaimana dia menjawab, seakan-akan Yohanes sedang menjawab pertanyaan dari Ishak ini. Konteks pertobatan dan baptisan ini adalah simbol dari kematian terhadap dosa dan hidup baru. Kemudian Matius 3 ayat 17, ya, detilnya dari Yohanes 1:29 dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini seperti Kejadian pasal 22, ya, di mana seperti Tuhan menjawab pertanyaan dari Ishak, ya, ada anak domba yang disediakan Tuhan, ya. Nah, ketika Abraham menjawab bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Bahasa Ibrani ini biasanya lebih dahulu disebutkan kata kerja dulu, ya, verbnya baru subjek. Dan di dalam Kejadian 22 ayat 8 ini disebutkan Allah yang akan menyediakan. Jadi subjeknya disebutkan dulu. Allah akan menyediakan. Jadi jelas di sini Abraham sedang menjawab pertanyaan dari Ishak tentang satu nubuatan bahwa Allah lah yang akan menyediakan domba bagi pengorbanan ini. Karena memang benar bahwa Allah sendiri yang menyediakan keselamatan bagi kita melalui anaknya yang dilambangkan domba itu. Jadi dalam pertanyaan saudara Moses tadi, ya, apa peran anak domba untuk memahami nubuatan? Jelas di dalam pelajaran ini kita melihat di dalam Wahyu, ya, khususnya yang kita pelajari ini, di dalam kitab Wahyu kita melihat, ya, gambaran anak domba itu merujuk kepada Yesus, ya. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 6, ya, ada anak domba berdiri di tengah-tengah tahta, di mana ini menunjukkan bahwa anak domba itu merujuk kepada siapa? Yesus, yang Allah akan menyediakan anak domba itu bagi kita. Menjawab pertanyaan dari Ishak tadi, di manakah anak domba itu? Dan ini berhubungan dengan nubuatan bahwa Yesuslah yang menjadi anak domba yang disediakan oleh Allah, yang dijawab oleh Abraham, di mana dalam kitab nubuatan Wahyu semua berbicara tentang anak domba
itu merujuk kepada Yesus sebagai korban pengganti yang telah disebutkan oleh Yohanes tadi, bahwa inilah anak domba Allah yang menyelamatkan dosa manusia. Inilah tindakan Allah untuk menunjukkan kasih-Nya melalui simbol domba di dalam Kejadian, ya, yang mempunyai hubungan dengan nubuatan wahyu yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ini menunjukkan betapa Allah mengasihi kita manusia melalui memberikan prinsip-prinsip di awal tadi untuk menjawab betapa Dia mengasihi kita dengan mengurniakan anak domba Yesus Kristus mati bagi kita. Demikian. Oke, baik, terima kasih. Jadi poin yang ketiga kita dapati bahwa dalam memahami nubuatan, kita harus lihat bahwa Yesus adalah bentuk tindakan Allah yang mengasihi kita semua. Selanjutnya, di pelajaran hari Rabu, ada satu masalah di sini yang nanti akan dijawab oleh Pendeta Laya, yaitu kenapa kematian menjadi sorotan untuk memahami nubuatan, dan apa hubungan dengan subbab sebelumnya, yaitu tentang anak domba tadi, mengenai kematian pengganti. Ya, terima kasih Moses. Sekarang kembali belajar metode untuk mengartikan kitab-kitab nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Lalu apa hubungannya dengan kematian ya? Kematian. Kita harus memahami ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, menciptakan manusia, tidak ada rencana sama sekali di dalam rencana Tuhan itu akan ada kematian. Dia menciptakan semua ciptaannya itu abadi, hidup bahagia sampai selama-lamanya. Lalu karena manusia jatuh ke dalam dosa adalah kematian. Jadi kematian ini sebenarnya penyusup dari rencana Tuhan dari awal. Ketika Tuhan menciptakan tidak ada rencana kematian. Kematian ini adalah penyusup. Jadi kita harus memahami tentang hal ini. Bahwa Tuhan menciptakan manusia itu hidup bahagia, hidup abadi. Lalu karena ada penyusup kematian ini, tentunya Tuhan itu ingin membuat solusi terhadap ini. Bagaimana mengatasi kematian ini supaya yang sudah menyusup ini hilang, sehingga manusia itu akan kembali di dalam kehidupannya sampai selama-lamanya. Jadi ini harus kita pahami ketika kita mengartikan nubuatan. Karena salah satu rencana-rencana Tuhan ke depannya ketika Dia menyampaikan firman-Nya adalah memberikan solusi kepada manusia itu atau kepada alam semesta ini untuk mengatasi penyusup ini, supaya penyusup ini hilang. Tidak ada lagi penyusup ini dari bagian dari ciptaannya ini. Makanya kita harus mengerti tentang kematian ini. Yang pertama, saya tekankan sekali lagi bahwa kematian ini adalah penyusup. Kita jangan pernah berpikir kematian itu adalah bagian dari kehidupan. Itu salah. Kematian adalah lawan dari kehidupan. Jadi hidup lawannya kematian. Kematian ini bukan bagian dari kehidupan. Kita ambil aja contohnya. Apabila pada saat kita memahami bahwa kematian itu adalah penyusup, maka kita bisa mengartikan dengan baik maksud Tuhan ketika Dia menuliskan nubuatan. Kalau kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular itu. Dari mana kita bisa mengartikan itu? Dari pemahaman kita tadi bahwa kematian ini adalah penyusup, lalu Tuhan ingin memberikan solusi dengan menghilangkan kematian ini, yaitu salah satu, akhirnya kita bisa mengartikan ini. Oh, maksud Tuhan adalah bahwa di kemudian hari akan lahirlah
keturunan dari perempuan ini yang akan memberikan solusi dari munculnya penyusup ini, yaitu kematian, yaitu dengan mengalahkan kematian itu. Siapa yang akan mengalahkan kematian itu? Yaitu anak Tuhan itu sendiri yang lahir dari keturunan perempuan itu. Dengan matinya dia di atas kayu salib, dia mati, dia mengalahkan kematian itu. Akhirnya kematian itu akan hilang selama-lamanya dari kehidupan manusia itu. Jadi kita bisa mengartikan nubuatan-nubuatan itu ketika kita memahami kira-kira rencana Tuhan ini awalnya apa. Lalu apa yang muncul, musuh masukkan apa, tanamkan apa di dalam rencana-rencana ini. Sehingga pemikiran kita itu di-frame dia, dibatasi dengan hal-hal seperti itu. Lalu apa hubungannya dengan sebelumnya? Pendeta Fata tadi sudah panjang menjelaskan tentang pengorbanan domba, pengorbanan Ishak yang melambangkan nantinya itu anak Tuhan sendiri yang akan dikorbankan, menggantikan pengorbanan itu. Kan domba ya, yang menggantikan Ishak itu, domba ini melambangkan dari Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Hubungannya apa? Jadi Tuhan itu di dalam buku Kejadian mendemonstrasikan solusi yang akan diberikan kepada manusia itu dengan kisah nyata yang dialami langsung oleh Abraham. Sehingga manusia itu mengerti bahwa Tuhan itu kasih. Tuhan tidak pernah menginginkan ada kematian. Dan ketika kematian itu muncul, Tuhan memberikan solusinya dengan demonstrasi langsung dalam kehidupan Abraham. Baik, terima kasih pendeta. Sangat jelas bahwa dalam memahami atau dalam mempelajari nubuatan, kita perlu ada di pikiran kita bahwa Tuhan telah memberikan solusi kepada kita. Mulai dari kitab Kejadian sampai ke kitab Wahyu. Selanjutnya, di pelajaran hari Kamis, ada juga satu masalah terakhir yang harus dijawab oleh pendeta Nofri. Yaitu, apa kaitan kejatuhan manusia dalam kitab Kejadian dengan peperangan di surga menurut Wahyu yang menjadi fondasi dalam belajar nubuatan? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi apa kaitan kejatuhan manusia dalam kitab Kejadian dengan peperangan di surga ya, menurut Wahyu. Nah, saudara, kalau kita perhatikan bahwa di dalam kitab Wahyu ini, isu yang dibahas di sana adalah penyembahan. Ya. Penyembahan kepada Allah atau kepada Allah palsu. Ya. Dan kalau Wahyu mengidentifikasikan Allah palsu itu di dalam Wahyu pasal 13 ayat 2 sampai 4 itu, dan Wahyu pasal 12 itu adalah naga ya. Dan gambaran ular dari kerub yang jatuh itu ini bukan kebetulan ya. Kita akan lihat kembali ke Taman Eden. Bagaimana ketika di Taman Eden itu ular apa? Dipakai oleh setan untuk membujuk Adam dan Hawa supaya memberontak kepada pencipta mereka, kepada Tuhan. Nah, Alkitab di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini sangat berhubungan, saling melengkapi ya. Bukan dua buku yang berbeda, di mana Perjanjian Lama itu sudah tidak berlaku lagi, ada orang mengajarkan itu, Perjanjian Baru yang kita pakai sekarang. Tapi itu adalah satu rangkaian, saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga dengan kita mempelajari Perjanjian Lama itu melengkapi apa yang kita pelajari di Perjanjian Baru dan demikian sebaliknya. Nah, kalau kita pelajari bagaimana manusia itu jatuh di dalam dosa dalam
buku Kejadian pasal 3. Pasal 1 dan pasal 2 itu berbicara tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Dan semua itu apa? Baik adanya. Ya, sempurna Tuhan buat. Nah, setelah Tuhan ciptakan dalam kesempurnaan begitu baik, manusia Tuhan ciptakan, kemudian digambarkan di pasal 3 bagaimana ular itu datang dan dia menggoda Hawa. Dengan begitu lihainya, ya, dia membohongi Hawa. Dengan dia katakan kepada Hawa bahwa kamu sekali-sekali tidak akan mati. Kalau kau makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat, dan kamu sekali-sekali tidak akan mati. Ini adalah satu sihir yang dia sampaikan kepada Hawa. Dan yang menjadi masalah di sini, Hawa telah membawa dirinya kepada apa? Pencobaan. Ya. Dia membuka pikirannya untuk berbicara dengan setan. Sehingga dia tidak lagi mendengar apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dia telah melanggar firman Tuhan untuk jangan sekali-sekali mendekati pohon itu. Dan dia mendekati. Dan di sanalah ular sudah apa? Tunggu. Yang dipakai oleh setan. Dan akhirnya Hawa termakan kebohongan dari setan. Termakan tipuan setan. Dan akhirnya dia percaya apa yang setan sampaikan dan dia makan buah pengetahuan baik dan jahat itu yang Tuhan sudah larang. Saudara, ular ini yang telah menipu Hawa adalah ular yang sama yang dalam simbol ular ini adalah sebenarnya iblis yang sama yang telah menggoda, membujuk, merayu, menipu sepertiga malaikat yang di sorga. Ya. Yang digambarkan di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Ya. Bagaimana dia telah menyeret, ayat 4, sepertiga malaikat yang ada di sorga. Dia menipu mereka dengan cara yang sama bagaimana dia tipu kepada Hawa. Modus operandi yang sama yang dia lakukan. Ya. Walaupun mungkin konteksnya berbeda, bagaimana dia katakan bahwa kita sudah pelajari di bulan sebelumnya, bagaimana Allah itu dia gambarkan hukumnya itu tidak benar, hukumnya ini memaksa mereka, Allah itu jahat, Allah itu kejam, ya. Dan dia menyerang pemerintahan Allah, menyerang akan kasih Allah. Dia tipu sepertiga malaikat. Dan sepertiga malaikat ini mereka mengikuti si ular tua ini. Si naga ini. Dan jatuhlah sepertiga malaikat ini. Begitu juga Adam dan Hawa jatuh. Jadi kejatuhan Adam dan Hawa ini adalah dimulai dari peperangan di sorga. Setan telah mulai peperangan ini dengan Allah. Kemudian dia gunakan sepertiga malaikat ini, yang adalah malaikat milik Allah, untuk menjadi sarana dia menjalankan kekuasaannya. Kemudian dia gunakan juga manusia, Adam dan Hawa, yang sudah jatuh untuk dia mengekspresikan kekuasaan dia. Dia ingin menjadi seperti Allah, tetapi di dalam kejahatan, di dalam dosa, dan peperangan ini terus berlanjut ya, kepada kita saat ini. Di mana modus operandi yang sama dia gunakan. Kebohongan demi kebohongan.
Yohanes pasal 8 ayat 44. Bahwa iblislah bapa segala pendusta. Ya. Jadi kebohongan ini, dusta ini yang dia bawa terus sebagai modus operandinya untuk menipu semua manusia. Dan itu juga yang dia lakukan, yang digambarkan di dalam kitab Wahyu. Ya. Dia sebagai naga yang telah menyeret sepertiga dari bintang di sorga, adalah malaikat-malaikat. Dia telah menipu mereka, ya, menyeret artinya dia telah menghasut, dia telah menipu dan membohongi para malaikat. Demikian juga hal yang sama dia lakukan kepada Adam dan Hawa. Dan inilah disebut peperangan kosmik yang melibatkan seluruh alam semesta, ya, di mana Tuhan dan setan yang berperang, di mana Tuhan sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi ini membela kebenarannya, kasihnya, dan setan menyerang kekuasaan Allah, hukum-hukum Allah. Dan kitalah manusia, dunia ini menjadi medan peperangan. Dan sepertiga malaikat itu telah mengikuti iblis ini untuk berperang melawan Allah. Dan itulah yang digambarkan di dalam kitab Wahyu, ya. Sehingga dengan kita memahami apa yang terjadi di dalam kitab Kejadian, kita boleh memahami apa yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 12 ya, dan Wahyu pasal 13, karena ini bersumber dari peperangan di sorga. Jadi ular naga yang digambarkan di sini adalah setan, adalah iblis yang telah memulai dosa di sorga, menipu sepertiga malaikat, yang menipu Adam dan Hawa. Dan dialah bapa segala pendusta yang telah menipu banyak manusia. Dan yang sedihnya digambarkan Wahyu pasal 13, banyak orang mengikutinya. Jadi biarlah kita memahami konsep ini sehingga kita dapat mengetahui akan kejahatan yang sedang terjadi di dunia ini, dan jangan kita mengikuti bapa pendusta ini yang sudah disebutkan di dalam kitab Wahyu dan kitab Nubuatan dan dalam Kejadian, sehingga kita selalu bersandar kepada Tuhan karena dia sangat licik dengan penipuannya. Saat ini dia bisa menggunakan penipuan yang modern. Nah, dia modus operandinya sama, penipuan, tetapi cara-cara penipuannya ini bisa dia gunakan juga kepada kita. Contoh tadi, Pendeta Tawari sudah menggambarkan tentang kematian, bahwa kita tidak akan mati selama-lamanya, ya, bahwa kita tidak akan binasa. Kita masih akan tetap hidup walaupun melanggar firman Tuhan. Tubuh ini mati tetapi jiwa ini tetap bisa hidup, sehingga banyak orang tertipu. Dan zaman modern ini dia bisa gunakan teknologi modern atau pemikiran-pemikiran modern yang mengajarkan bahwa kita tidak akan mati. Kita hanya berpindah alam dari saat ini tubuh, kemudian jiwa itu tetap akan hidup. Dan ini penipuan yang sangat lihai dari ular yang sama. Sehingga banyak orang tertipu, banyak orang bunuh diri. Banyak orang mau berjanji, oh kita tidak bisa diterima di zaman ini oleh keluarga kita. Mari yang pacaran kita bunuh diri supaya kita bisa hidup di dunia yang lain. Atau ada orang tua, nenek moyang kita atau kakek kita, nenek kita datang berbicara kepada kita, memberi nasihat-nasihat, datang ke rumah kita yang sudah mati. Dan ini adalah penipuan iblis yang orang gunakan saat ini untuk bertanya tentang masa depan, tentang jodoh dan sebagainya. Saudara, hati-hati dengan semuanya ini. Ini adalah tipuan iblis yang dia gunakan kepada Adam dan Hawa.
untuk menjatuhkan kita saat ini. Biarlah kita berdiri selalu pada firman Tuhan, dan apa yang buatan sudah gambarkan ini boleh menolong kita untuk tetap percaya pada firman Tuhan. Demikian. Oke, baik. Terima kasih, Pendeta. Jadi poin terakhir di hari Kamis ini adalah penyerang dari poin-poin yang tadi. Dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, itu adalah poin yang kita bisa bawa pulang. Dan Kamis ini adalah poin penyerang dari poin 4 poin tadi. Yaitu setanlah yang menyerang semua metode kita dalam belajar nubuatan. Selanjutnya, bagian terakhir adalah kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan dibawakan oleh Pendeta Laya untuk kita bawa pulang dan aplikasi yang bisa kita buat untuk bertumbuh dalam kerohanian. Silakan. Ya, terima kasih Moses. Jadi saya coba sederhanakan lagi dengan analogi ya dari yang saya baca dari pelajaran kita pada saat ini. Jadi kita itu ibarat komputer sekarang ini. Komputer di mana komputer itu biasanya kalau udah lama dipakai banyak virus-virus yang masuk. Supaya komputer ini beroperasi dengan baik seperti baru, maka kadang perlu diinstal kembali supaya virus-virus itu bisa dihilangkan sehingga komputer ini bisa berjalan dengan baik. Kurang lebih seperti itulah pelajaran kita pada saat ini. Kita ini kan manusia yang belajar dari hari ke hari, adalah progresif dari pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan, dan banyak gagasan-gagasan yang akan masuk ke dalam pemikiran kita ini. Sehingga gagasan-gagasan itu kadang-kadang gagasan itu bukan dari Tuhan, tapi gagasan-gagasan dari duniawi yang mempengaruhi pemikiran kita kita mencoba untuk mengartikan kitab-kitab nubuatan yang ada di dalam firman Tuhan. Jadi pada saat ini pemikiran kita ini diinstal kembali dengan kitab Kejadian. Jadi diinstal kembali, di-refresh kembali dengan kitab Kejadian sehingga kita fresh kembali, kita kembali kepada metode dalam kitab Kejadian itu sehingga kita bisa mengartikan kitab-kitab nubuatan dengan baik. Pak Pendeta Fatah sudah jelaskan tadi bahwa kitab Kejadian itu adalah dasar dari semua buku-buku, dari kitab-kitab selanjutnya. Kejadian, baru habis itu ada Keluaran sampai Wahyu. Jadi dasarnya itu adalah kitab Kejadian, di mana kitab Kejadian itu menjelaskan kepada kita tentang karakter Tuhan itu. Jadi Tuhan itu adalah kasih adanya. Lalu bukan hanya sekedar menjelaskan Tuhan itu kasih, tetapi Tuhan itu mendemonstrasikan kasihnya itu seperti ini, melalui baik itu dari analogi kehidupan Abraham dan kejadian nyata melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Dan Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa dalam buku Kejadian itu, Tuhan itu tidak pernah merencanakan ada kematian dalam kehidupan ini. Kematian ini adalah penyusup. Memahami hal-hal ini harus konsisten. Karena kalau kita tidak konsisten, ada iblis yang menyerang, mencoba untuk menggoda atau mempengaruhi pemikiran kita. Sehingga pemikiran kita yang sudah benar tadi sesuai dengan buku Kejadian, kita akan tergoda untuk salah mengerti. Kenapa? Karena iblis tadi itu sangat lihai untuk memutarbalikkan kebenaran. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Pendeta Fatah tadi, bagaimana lihainya iblis itu bisa memutarbalikkan yang tadinya benar jadi salah. Ini harus kita mengerti dengan baik supaya kita bisa mengartikan kitab-kitab nubuatan itu dengan baik. Itulah kesimpulan yang saya bisa berikan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Itulah pelajaran kita sepanjang minggu ini, pelajaran kedua. Dan untuk menutup, doa tutup akan dibawakan oleh Pendeta Nofri. Mari kita satu dalam doa.
Bapa di sorga, kami sangat berterima kasih oleh karena kami baru selesai berdiskusi tentang bagaimana untuk lebih memahami akan nubuatan, prinsip-prinsip di dalam nubuatan, wahyu dan merujuk kepada kejadian sebagai dasar untuk memahami isi Alkitab. Biarlah apa yang sudah kami sampaikan, kiranya Roh Kudus Tuhan akan menyempurnakan itu di dalam pikiran dari setiap pemirsa, pelajar Alkitab. Kiranya Tuhan terus akan menuntun kami untuk lebih mencintai firman Tuhan, lebih memperdalam kebenaran-kebenaran yang Tuhan telah berikan di dalamnya, permata-permata yang indah, sehingga semakin hari kami semakin memahami firman Tuhan, mengenal Allah yang adalah kasih, mengenal juru selamat kami Yesus Kristus yang telah mati mengorbankan nyawanya. Biarlah kami dapat menemukan kasih Allah di dalam setiap nubuatan, di dalam setiap kebenaran ini. Dan keselamatan yang Engkau telah berikan kepada kami akan terus menghidupkannya. Semakin hari bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah dan Yesus Kristus. Dan karakter Kristus terus bertumbuh dalam kami. Kami terus lebih mencintai Yesus dan firman-Nya setiap hari. Menjadi umat-umat Tuhan yang setia, yang berdiri di dalam kebenaran, yang sanggup dengan hikmat Tuhan membedakan mana benar dan mana salah, mana dosa dan mana tidak, mana firman dan mana kepalsuan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami pelajari. Biar nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan memberkati para pelajar Alkitab, para pemirsa yang telah belajar hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita. Kiranya pelajaran ini menjadi bertumbuh dalam kehidupan kita dan menjadi pemahaman biblikal bagi kita, pemahaman Alkitab kita semakin baik, dan tetap semangat belajar sekolah sahabat. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.